Seorang pria menganiaya petugas keamanan atau Linmas di depan salah satu minimarket di Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku menantang korban untuk berduel dan menganiaya hingga tak sadarkan diri. Tak berselang lama pihak kepolisian dari Polsek Panjilekan langsung meringkus pelaku. Enggak, diam aja. Saya tahu sama-sama manusia. Saya mau orang remaja tahu. Kamu saudara jadi di Jadaria, saudara ya? Jadaria saya. Tahu saya saudara Siapa saya. nama? Siapa namanya? Angkatan berapa? Siapa? Siapa angkatan Bapak ini? Saya di sini sebagai ini Pak RW-nya, sebagai Baru Pak RW aja udah nggak sosok kayak gitu, Bapak. Sebelumnya korban dengan pelaku sempat cekcok di dalam minimarket karena korban mendapat laporan dari kasir jika pelaku mencuri. Korban yang saat itu sedang berjaga menegur pelaku, namun pelaku tidak terima hingga cekcok berujung penganiayaan. Dia si kasir itu melihat terduga pelaku mau mengambil barang-barang, kebetulan di dekat ATM itu ada rak-rak barang, lalu dia mengambil barang-barang, lalu dia memasukkan di dalam kantongnya celananya. Kemudian si kasir menegur kepada terduga atas nama Dika tersebut dengan mengatakan bahwa untuk barang-barang tidak boleh dimasukkan dalam kantong. Lalu dijawab oleh terduga pelaku, saudara Dika, bahwa kalau di Jakarta itu bisa, bahwa tanpa troli barang-barang yang akan dibeli masukkan dalam kantong. Pelaku mengaku bahwa dirinya baru 10 hari tinggal di Kota Bandung untuk bekerja menjaga kolam pemancingan milik pamannya. Kini akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 466 KUHP dengan ancaman hukuman 2 hingga 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Ngawi, Jawa Timur ditangkap Satreskrim Polres Ngawi karena nekat menguras saldo rekening milik tetangganya. Aksi pelaku terungkap usai terekam CCTV bilik ATM saat mengambil uang korban. Rekaman CCTV bilik ATM menjadi bukti bagi Satreskrim Polres Ngawi menangkap Sutrisno, warga desa Pojok, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, saat menguras habis saldo rekening ATM milik tetangganya. Korban merupakan seorang nenek bernama Surdarti, 70 tahun. Awalnya korban mengira kartu ATM-nya hilang dan melapor ke pihak bank dan mengetahui jika saldo senilai 2,8 juta rupiah telah raib. Hasil penyelidikan, ATM korban ternyata dicuri tetangganya. Polisi berhasil menangkap pelaku saat tengah bersantai di rumah berikut barang bukti kartu ATM. Diketahui pelaku juga mencuri perhiasan emas korban senilai 7 gram dari rumah korban. Dan ditangkaplah satu orang pelaku yang berada di daerah Kewadungan, diamankan dalam sebuah rumah. Ketika kita interogasi, pelaku juga mengambil gelang korban yang pada saat itu korban tidak berada di rumah. Pelaku mengambil ATM beserta dengan PIN yang ada di ATM itu dalam bentuk kertas yang ditulis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan menangkap 2 pelaku yang beberapa kali melakukan pembobolan mesin ATM milik Bank Sulselbar di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat berada di Kota Makassar. Terekam kamera pengawas dalam bilik mesin ATM, 2 orang melakukan pembobolan terhadap mesin anjungan tunai mandiri di Kecamatan Bunguro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku menggunakan alat gerinda dan juga berusaha membakar mesin ATM. Akibat kejadian ini, pihak Bank Sulselbar menderita kerugian kerusakan mesin ATM sebesar 120 juta rupiah. Tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan yang telah memburu pelaku berhasil menangkap 2 pelaku berinisial RH 43 tahun dan MRA 29 tahun. Penangkapan dilakukan di 2 wilayah berbeda. Pelaku pertama ditangkap di kawasan sekitar Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan pelaku lainnya ditangkap di salah satu kamar hotel sekitar Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mencari rekannya untuk melakukan pembobolan ATM dan menentukan Kabupaten Pangkep sebagai lokasi sepi untuk beraksi.
Pelaku mengaku telah 2 kali melakukan aksi serupa di 2 mesin anjungan tunai mandiri yang berada di Kecamatan Bunguro, Pangkep. Di Pangkep ditemukanlah salah satu ATM yang sepi, kemudian disitulah dia melakukan aksinya. Dari hasilnya itu bagaimana? Jadi pelaku pertama melihat situasi. Nah, ketika situasi sepi, yang bersangkutan masuk, kemudian menggerinda alat ataupun ATM mesin yang ada di tempat tersebut. Berarti sampai dengan melakukan pembakaran itu kan ya? Jadi ketika dilakukan proses pembobolan dengan menggunakan gerinda, ATM terbakar. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa alat pembobolan dan telepon genggam. Kedua pelaku diserahkan ke Satreskrim Polres Pangkep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Aksi pencurian terjadi di wilayah Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. 9 ekor ayam milik seorang pedagang ayam potong digasak maling. Aksi pelaku terekam CCTV saat merusak kunci gembok kandang dan memasukkan ayam ke dalam karung. Terekam kamera pengawas milik pedagang ayam potong yang barang dagangannya berupa 9 ayam dicuri di kandang yang terletak di depan warung di Jalan Poros Asrama Haji, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku seorang diri dengan membawa sebuah karung. Suasana sepi pada dini hari dan warung yang dalam keadaan kosong membuat pelaku leluasa merusak gembok pengaman kandang besi. Pelaku berhasil menggasak 9 ekor ayam jenis kampung dibawa dengan menggunakan karung. Pemilik toko baru menyadari kehilangan pada pagi harinya. Saat mendapati kunci gembok dalam keadaan rusak dan jumlah ayam di kandangnya berkurang. Diketahui toko tersebut sudah 4 kali menjadi target pencurian. Jam 2.47 malam. Berapa ekor tuh Pak yang hilang? 9. Itu kelihatan dari CCTV berapa orang Pak? Cuma sendiri dia. Bagaimana caranya itu? Ngecungkil pakai obeng. Dia bawa obeng? Iya. Itu kandangnya memang ada di luar memang Pak? Di luar terus kandang. Hingga saat ini kejadian pencurian tersebut belum dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian. Kalau sekarang gimana harga ya Pak? Masih mahal? Pemilik toko hanya melaporkan kejadian ini kepada petugas Binmas setempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, akibat cemburu seorang pria diduga sengaja membakar sebuah rumah di Tulungagung, Jawa Timur. Usai melakukan aksinya, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Peristiwa kebakaran terjadi di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur. Saat kejadian, pemilik rumah tidak ada di lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Sebelum membakar, pelaku juga rusak rumah korban. Akibat kejadian ini, total kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Polisi masih mendalami motif pelaku. Dugaan sementara, pelaku sengaja membakar rumah korban lantaran dipicu cemburu. Diduga pembakaran sebuah rumah. Ceritanya seperti apa? Dan jadi diduga pelaku awalnya datang ke lokasi, ke TKP, kemudian melakukan pengerusakan untuk kaca. Setelah itu pelaku menyerahkan diri. ada permasalahan apa sih, Dan? Kemungkinan ada permasalahan pribadi. Pelaku pun sudah menyerahkan diri dan diamankan di Polsek Sumber Gempol. Pemirsa, kasus pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di depan bekas kandang ayam di Purwakarta, Jawa Barat terungkap. Pelaku merupakan teman dekat korban yang kesal saat ditagih utang Rp100.000. Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria yang jasadnya ditemukan di depan bekas kandang ayam di Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku bernama Jamhir, 45 tahun, merupakan teman dekat korban, ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta.
Aksi keji pelaku berawal setelah pelaku meminjam uang kepada korban sebesar Rp300.000. Pelaku yang hanya membayar utang Rp200.000 tak mampu membayar sisa utang dengan alasan tidak punya uang. Karena terus ditagih, pelaku kesal hingga berkelahi dengan korban. Pelaku yang emosi kemudian menganiaya korban hingga tewas di depan bekas kandang ayam sekitar rumah pelaku. Utang yang dipinjam oleh tersangka kepada korban itu hanya awalnya Rp300.000, yang sudah dibayar Rp200.000 dan tersisa Rp100.000. Nah, pada saat korban melakukan penagihan utang kepada tersangka ini atau terduga pelaku ini belum menyanggupi ya, karena belum punya uang, akhirnya terjadi keributan dengan Rp100.000 yang belum bisa dibayar itu mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 458 KUHP baru dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka di depan bangunan bekas kandang ayam di Purwakarta, Jawa Barat. Pria yang diketahui sebagai penagih utang itu juga ditemukan dengan tubuh tertutup terpal. Warga Dusun 3 Desa Kiara Pedes, Purwakarta, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad pria bersimbah darah di depan bangunan bekas kandang ayam. Korban diketahui bernama Sumarna berusia 55 tahun, warga Kecamatan Cibatu, Purwakarta yang bekerja sebagai penagih utang. Kondisi korban sangat mengenaskan dengan luka serius di bagian wajah serta kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul dan senjata tajam. Jasad korban ditemukan dalam posisi tertutup terpal sehingga memunculkan dugaan kuat korban dibunuh. Polisi masih melakukan pendalaman terkait identitas pelaku maupun motif di balik aksi keji tersebut. Akhirnya warga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga pihak Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, setelah mendapat laporan itu, kami dari pihak kepolisian dan juga beserta dengan Babin Kamtibmas dan juga perangkat daerah, perangkat desa di sini melakukan pengecekan. Ternyata di TKP ditemukan adanya korban, ya, seorang laki-laki yang sudah ditutupi oleh terpal dan sudah berlumuran darah. Nah, terhadap korban tersebut, warga sekitar tidak mengetahui terhadap korban bahwa korban ini orang mana. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Sebuah bus Metro Trans trayek Manggarai UI sore tadi ringsek menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diakui sopir tabrakan dikarenakan emosi terhadap kendaraan lain. Mengunci, Komandan, masih mengunci. Servonya buka, Mas. Inilah kondisi bus listrik Metro Trans usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir bus emosi terhadap pengendara lain hingga akhirnya tak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat benturan yang kencang, bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah. Menurut sopir bus, saat kejadian kondisi bus sedang banyak penumpang dan 2 penumpang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Pancing emosi pengendara lain. Oh gitu. Emang tadinya dari mana mau kemana, Bang? Dari Manggarai arah UI. Arah UI. Tadi ada penumpang, Bang? Penumpang penuh. Pada saat kejadian ada yang luka, Bang? Penumpang. Ada berapa orang, Bang? Biasanya 2, tapi yang di rumah saya belum. Badan bus yang besar dan kunci rem otomatis mengunci sempat membuat bus lambat dievakuasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sementara, para penumpang yang selamat dipindahkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal UI. Dari Jakarta Selatan, Helmi Senjangbati, Anyus melaporkan. Sebuah truk tertabrak kereta bandara di perlintasan rel Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Beruntung sopir truk berhasil selamat. Sebuah truk tertabrak kereta bandara di perlintasan rel Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Akibatnya, bagian depan truk ringsek dan pecahan kaca truk berserakan di perlintasan rel.
Beruntung tidak ada korban jiwa, sopir truk berhasil selamat. Peristiwa terjadi saat truk mogok tepat di tengah perlintasan rel. Di saat bersamaan, kereta bandara arah Jakarta melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan. Mobil apa, Pak? Mobil truk. Mobil truk. Muatan apa, Pak? Kosong. Kosong? Ya. Oh gitu. Itu dari arah mana ke mana sih, Bang? Itu arah dari Darmoko mau Gojlo kayaknya. Oh gitu. Itu penumpangnya selamat apa korban, Pak? Sopirnya sempat turun. Untuk kepentingan penyelidikan, truk dibawa ke unit laka lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah usai jembatan yang dilalui tiba-tiba ambruk. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi sopir dan truk dari badan sungai. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah saat melintasi jembatan yang tiba-tiba ambruk. Jembatan merupakan penghubung Desa Petir dan Desa Pucung Beduk, Banjarnegara. Peristiwa terjadi saat truk pengangkut pasir melintas di atas jembatan. Lantaran tak kuat menahan beban, tiba-tiba runtuh hingga akhirnya truk terjun ke sungai. Petugas gabungan TNI Polri dibantu warga berjibaku mengevakuasi truk hingga akhirnya truk berhasil dikeluarkan dari dasar sungai menggunakan alat berat. Sementara sopir truk mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Ada suara keras, saya lagi duduk di teras. Saya lari ke situ, ternyata udah ada mobil dam di sungai. Pasir Putih. Pasir Putih. Iya. Kondisi ini Pak, supirnya Pak gimana Pak? Aman kok, kondisi aman. Informasi awal dari polsek dan masyarakat itu mengangkut pasir mengalami luka kamu ringan dan sudah dirawat di Kami menghimbau kepada warga masyarakat, kami sudah laksanakan tadi sama teman-teman untuk mencegah masyarakat untuk menonton apalagi sampai merapat di lokasi jembatan. Akibat kejadian ini jembatan tidak dapat dilalui oleh warga. Warga pun terpaksa mencari jalan alternatif memutar dengan jarak tempuh yang lebih jauh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Warga berharap pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jembatan agar bisa kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Setelah memeriksa saksi dan rekaman kamera pengawas, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita muda yang ditemukan tewas di dalam kamar kos di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merupakan suami sirinya korban yang nekat membunuh lantaran cemburu. Misteri tewasnya Sylvia Marlina, wanita muda yang berprofesi sebagai terapis spa, akhirnya terungkap. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di rumah kos korban, pelaku diketahui merupakan suami siri korban. Sebelum ditemukan tewas, pelaku terlihat keluar masuk di dalam kamar kos korban. Pelaku diamankan di kampung halamannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, Senin dini hari. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonowo, mengatakan motif pelaku melakukan aksi karena cemburu oleh korban. Pelaku dan korban sempat cekcok dan berujung pelaku mencekik korban hingga meninggal dunia. Pelaku adalah inisial AH dengan umur 29 tahun yang merupakan suami siri korban. Pelaku masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, warga Bekasi digegerkan dengan penemuan wanita muda tak bernyawa di kamar kosnya. Warga menduga korban tewas akibat aksi pembunuhan. Sylvia Marlina, wanita muda berusia 23 tahun, asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Jalan Letnan Arsyada, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Korban ditemukan tak bernyawa dengan posisi terlentang di atas tempat tidur oleh pihak keluarga. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun warga sekitar menyebut diduga Sylvia Marlina menjadi korban pembunuhan. Peristiwa ini bermula saat pihak keluarga menghubungi ponsel korban namun tak ada jawaban. Pihak keluarga yang curiga kemudian mendatangi indekos dan menemukan korban tak bernyawa.
Hingga kini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban, namun telah memeriksa sejumlah saksi. Ke informasi lain pemirsa, tawuran dua kelompok pemuda antar kampung terjadi 2 kali pada Minggu sore dan Minggu malam di kawasan Kampung Pulo, Jakarta. Polisi yang tiba harus membubarkan massa dengan gas air mata. Pelaku tawuran merekam aksi pamer senjata tajam di kawasan perbatasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Namun para pemuda ini ternyata akan melakukan tawuran dari kelompok pemuda lainnya. Naas, kedua kelompok ini pun pecah dan terjadi 2 kali, yakni pada Minggu sore dan malam. Menurut saksi mata, tawuran melibatkan Kampung Bukit Duri Tanjakan, Jakarta Selatan dan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dari Kampung Pulo situ udah rame-rame juga sih bang, sama sini juga rame nih. Udah saling ngepung, ada polisi juga cuma nggak ketahan. Jadi pecah di situ, main lempar-lemparan batu, sajem, banyak loh rame. Nyampe mau azan maghrib, main ada bapak polisi tadi pakai gas air mata, baru udah berhenti bang. Kedua kelompok tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul hingga petasan. Para pelaku nampak saling serang tanpa mempedulikan warga yang tengah beristirahat. Polisi yang datang langsung berusaha membubarkannya, bahkan dengan menggunakan gas air mata. Hingga Senin dini hari, polisi masih berjaga-jaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil membongkar pabrik rumahan pembuat senjata api rakitan di Sumedang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, 5 orang ditangkap dan puluhan senjata api disita. Kemudian sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 senpi kemudian. Sebanyak 5 pelaku perakitan dan penjual senjata api rakitan ditangkap di beberapa lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dari penangkapan para pelaku ini, Subdit Resmo Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat menggeledah rumah pelaku di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Puluhan senjata api rakitan, ratusan amunisi, dan alat pembuat senjata api rakitan disita dari rumah pelaku. Pengungkapan industri rumahan senpi rakitan ini berawal dari pengungkapan sejumlah aksi kriminal di Jabodetabek, di mana para pelaku menggunakan senjata api rakitan dalam setiap aksinya. Tertangkapnya para pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian menelusuri asal-usul senjata api yang digunakan para pelaku. Subdit Resmo Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku. Untuk proses pemeriksaan, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Bersama kami di iNews Malam, pemirsa, banjir masih melanda kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Meski sudah tak terlalu dalam, namun arus lalu lintas masih tersendat. Banjir masih menggenangi kawasan Mangga 2 termasuk area jalan raya. Saat ini ketinggian air sudah menurun. Ketinggian air malam ini diperkirakan mencapai 30 cm. Sejumlah kendaraan pun mulai berani melintasi kawasan Mangga 2. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Mangga 2, Jakarta, dan Hastugara di Jalan Tol Sediatmo, Tangerang. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, bagaimana kondisi terkini di kawasan Mangga 2?
Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Situasi pada malam hari ini di jalan raya yang berada di kawasan Mangga 2 Jakarta masih digenangi oleh banjir. Meskipun sudah berangsur surut dan lalu lintas ini juga sudah mulai dapat diakses oleh pengguna jalan atau pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4, namun belum sepenuhnya lajur dari jalan yang menuju ke arah Pasar Senen atau ke Jalan Gunung Sahari ini dapat dilalui sepenuhnya. Untuk ruas jalan yang dapat digunakan oleh pengendara ini merupakan jalur Transjakarta, sementara di bagian jalur tengah ini masih sepenuhnya tidak dapat dilalui oleh para pengendara karena kondisi air di area tengah hingga ke pinggir jalan ini masih cukup tinggi dengan ketinggian rata-rata pada malam hari ini masih berada di 30 cm. Memang kalau kondisi genangan ini cukup lama surutnya begitu, karena kalau kita bandingkan sejak dari pagi tadi ini hingga malam hari masih terlihat mengenang cukup tinggi dan antrean kendaraan ini juga terlihat menumpuk di bagian yang tidak tergenang air, di mana mereka memantau kondisi banjir ini. Beberapa memilih melewati jalur Transjakarta, namun beberapa ada yang nekat menerobos bagian tengah jalan ini. Dan tadi kami juga melihat beberapa kendaraan yang nekat menerobos ini mengalami rusak mesin atau mogok di tengah jalan, sehingga terpaksa harus mendorong kendaraan mereka sampai ke area yang tidak terendam oleh banjir. Dan hingga malam hari ini juga untuk mengatasi kemacetan yang terjadi, pihak kepolisian juga sudah turun ke lokasi yang terdampak banjir ini untuk mengatur lalu lintas dan juga terkait penerapan rekayasa lalu lintas kontraflow hingga malam hari ini juga masih diterapkan, di mana untuk sisi sebaliknya yang menuju ke arah Ancol ini satu jalur yang merupakan juga jalur Transjakarta juga dibuka dan dapat digunakan oleh pengendara yang menuju ke arah Jalan Gunung Sahari atau ke arah Pasar Senen. Dan untuk rekayasa lalu lintas ini diterapkan memang secara situasional, artinya nanti jika kondisi air yang mengenang di jalan menuju ke arah Pasar Senen atau ke Jalan Gunung Sahari ini sudah surut sepenuhnya, nanti akan dibuka kembali dan dapat diakses sepenuhnya oleh para pengendara atau masyarakat. Dan kemudian juga untuk aktivitas memang cukup terganggu tampaknya pada hari ini, di mana tadi kami memantau tidak hanya lalu lintas saja yang lumpuh di hari ini, namun juga terlihat ruko-ruko yang beroperasi seharusnya di pinggir jalan ini terpaksa tutup karena area jalan di depan ruko tersebut digenangi air. Dan tidak hanya di jalan raya saja, namun banjir juga mengenangi dan masuk ke pemukiman warga, namun tidak sampai ke dalam rumah warga, sehingga untuk proses evakuasi tidak diterapkan di kawasan Mangga 2 Jakarta ini. Demikian, Cikal. Baik Hadisti, terima kasih atas informasinya. Kita menuju ke rekan Hasnugara di Tol Sediatmo. Hasnugara, Tol Sediatmo menjadi akses juga tol ke bandara. Tadi sempat tersendat, ketinggian air pun hampir mencapai 50 cm. Saat ini kondisinya seperti apa? Selamat malam Cikal dan juga pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya berada di kilometer 33, tepatnya Tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta. Ya, memang situasi arus lalu lintas saat ini memang terpantau ramai lancar. Tidak seperti pada pagi dan sore tadi, di mana memang sempat mengalami tersendat lantaran terjadi genangan setinggi 30 cm. Namun pada saat ini tinggi air sekitar 5-10 cm. Namun begitu, air yang tergenang ini tidak mengganggu aktivitas arus lalu lintas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Ya, bisa kita lihat jika kondisi air memang masih terjadi genangan. Memang ini ada di posisi depan hotel yang ada di pintu masuk Bandara Soekarno-Hatta. Namun begitu tidak mengganggu aktivitas arus lalu lintas. Ya, memang tingginya sendiri masih sekitar 5-10 cm. Ya, memang tadi Angkasa Pura sempat melakukan penyedotan air lantaran mengalami ketinggian air dalam 30 cm. Namun begitu penyedotan maksud kami sudah dilakukan dengan dilakukan 4 unit mesin pompa. Ya, ini kita lihat situasi kendaraan juga sudah terpantau
cukup ramai dan juga lancar. Situasi ini juga masih disiagakan polisi lalu lintas dari Satlantas Polresta Bandara untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan kembali arus lalu lintas. Ya, jika kemudian juga pihak JATC Jakarta Air Traffic Service ada sebanyak 34 penerbangan yang mengalami gagal pendaratan dan dialihkan ke bandara-bandara terdekat. Namun hingga sore tadi pada pukul 3:30 sudah normal kembali situasi arus lalu lintas penerbangan juga. Demikian, Cikal. Baik, situasi lalu lintas sudah berangsur lancar, penerbangan pun sudah mulai normal kembali. Hasnugara, terima kasih atas informasinya dari Tol Sediatmo kilometer 33, dan sebelumnya ada rekan Hadisti Arifa melaporkan dari kawasan Mangga 2 Jakarta. Rekan-rekan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah warga memanfaatkan banjir untuk mengais rezeki dengan menawarkan jasa ojek gerobak untuk melintasi banjir di Pademangan, Jakarta Utara. Hanya dengan Rp10.000, warga bisa melintasi banjir tanpa basah. Sejak Senin pagi, banjir di kawasan Jalan Raya Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir setinggi 80 cm ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk mengais rezeki dengan menawarkan jasa ojek gerobak. Tarif sekali menyeberang yakni sebesar Rp10.000, sementara untuk sepeda motor sebesar Rp50.000. Jasa ini dianggap sangat membantu untuk melintasi banjir tanpa harus menunggu air surut. Nah, terus tadi sampai belok ke Gunung Sahari, dalam juga banget, sampai tadi truk buat tong sampah aja mogok. Nah, saya barusan ikut naik gerobak sampai sini Rp10.000. Terbantu nggak sih, Pak? Terbantu banget lah. Tadi itu biaya Rp10.000 tuh sekali per ini dong, Pak? Iya, betul. Dari sana ke sini, saya mau ke Pangkal Busway sih. Hingga Senin sore, Jalan Raya Gunung Sahari menuju Ancol dan arah sebaliknya masih tergenang air dan belum bisa dilintasi kendaraan kecil. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang merendam kawasan dan Mogot, Jakarta Barat mulai surut. Meski ketinggian air mulai surut, namun kemacetan panjang masih terjadi. Dan berikut kita simak laporan jurnalis iNews, Salam Pulungan. Ya pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Senin dini hari tadi membuat sejumlah wilayah ini terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, di mana memang untuk saat ini ketinggian air ini memang sudah mulai surut di ketinggian 5 cm. Tapi kalau kita lihat di arah sebelah sana, di depan saya, ini memang ketinggian air masih mencapai 10 cm. Dan dari pihak suku dinas sumber daya air Jakarta Barat dan juga sejumlah pihak terkait saat ini juga masih melakukan penyedotan air banjir begitu untuk nantinya ini langsung dibuang ke Kali Pesing yang memang berada di sebelah Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan memang situasinya kalau kita lihat juga untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat saat ini juga sudah mulai padat begitu, karena memang saat ini masih menunjukkan waktu masyarakat ini sudah selesai melakukan aktivitas kesehariannya untuk pulang kerja, kemudian juga diperparah dengan kondisi pasca banjir yang terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan memang saat ini juga kalau kita perhatikan secara seksama untuk air sendiri ini memang hingga saat ini juga terus berangsur sudah mulai menurun begitu. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada siang hari tadi yang memang untuk ketinggian air masih mencapai di angka 20 sampai 30 cm yang tentunya ini juga menjadi harapan dari masyarakat agar segera ada pembedahan ataupun juga pengerukan Kali Pesing ataupun juga saluran air yang ada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat agar kondisi ini atau kondisi banjir seperti ini tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Parung masih merendam sejumlah permukiman di Kota Serang hingga Senin malam. Komplek Grand Sutra Cipocok Jaya menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah.
Sekitar 450 rumah terdampak banjir dan puluhan kepala keluarga mengungsi ke 2 titik pengungsian. Air meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian 30 hingga 80 cm. Banjir ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak Minggu malam. Hingga Senin malam pemirsa, seluruh perangkat daerah dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga aparat kewilayahan masih disiagakan di lokasi banjir. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Mahesa Apriandi di perumahan Grand Sutra Panancangan. Dan selamat malam Mahesa, bisa diinformasikan kepada kami seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat malam pemirsa. Saat ini saya masih berada di lokasi banjir yang menerjang di salah satu perumahan di Kota Serang, yakni perumahan Grand Sutra. Dari pagi hari hingga malam hari ini, sejumlah warga masih melakukan mengevakuasi keluarga mereka masing-masing. Bahkan sejumlah warga itu sempat merasa kebingungan karena upaya dari pihak Pemkot Serang sangat lambat untuk menangani para warga korban banjir di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Titik-titik mana saja yang mungkin Anda ketahui di Serang yang mengalami banjir, misalnya di pusat pemerintahan kah, atau ada sejumlah titik strategis lainnya, Mahesa? Baik, pemirsa, dapat saya laporkan hingga tadi sore, saya berdasarkan data yang saya peroleh dari BPBD, itu ada sekitar 4 hingga 7 titik banjir yang menerjang wilayah Kota Serang. Bahkan di pusat-pusat Kota Serang itu tidak terjadi terendam banjir. Banjir ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya luapan sungai dan intensitas hujan tinggi yang saat ini terjadi. Demikian. Baik, Mahesa, kita harapkan juga ada penanganan yang cepat dan respon cepat dari pemerintah Kota Serang. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik. Pemirsa, banjir juga merendam sebuah puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat hingga membuat sejumlah pasien harus dievakuasi. Genangan banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah dan mengakibatkan kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam setinggi 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Sukabumi mengevakuasi pasien yang dirawat ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Basarnas melakukan evakuasi terhadap 10 orang yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien dan pegawai Puskesmas Pelabuhan Ratu. Untuk tinggi air yang ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Sementara itu banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah. Antrian panjang kendaraan besar di jalur Pantura terlihat baik dari arah Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Kemacetan hingga 3 km ini akibat banjir dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, namun belum ada rekayasa lalin yang dilakukan. Dari Sukabumi dan Kudus, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan lebih menghormati rakyat kecil seperti pemulung hingga tukang becak karena mencari nafkah halal dibanding koruptor yang mencuri uang rakyat. Hal ini disampaikan saat peresmian 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Saya lebih hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar tapi mencuri uang rakyat. Jadi saya tidak mau anak-anak SR ya, dimana jangan sekali-sekali selalu hormati orang tuamu. Kalau dia belum mampu, bukan salah dia, bukan salah orang tuamu. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat. Tapi kita akan berjuang keras. Kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setelah kunjungan ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai Presiden. Presiden Prabowo tiba di IKN sekitar pukul 17.45 WIB atau sekitar pukul 18.45 WITA. Prabowo mendarat dengan menggunakan helikopter usai meresmikan kilang RDMP Pertamina di Balikpapan. Ia mendarat tepat di depan Istana Negara IKN dan disambut langsung jajaran Badan Otoritas IKN yang dipimpin oleh Basuki Hadimulyono. Setelah berbincang sejenak, Prabowo kemudian masuk ke dalam mobil untuk menuju ke penginapan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyatakan malam ini Prabowo akan meninjau pembangunan sarana dan prasarana di IKN. IKN diproyeksikan jadi ibu kota politik bagi Indonesia di tahun 2028. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota TNI gelar operasi senyap untuk keluarkan 18 karyawan PT Freeport yang terjebak di tengah medan yang sulit dan ancaman kelompok bersenjata OPM di Pos Tower 270. Operasi penyelamatan dilaksanakan di tengah medan yang sangat sulit dengan tingkat ancaman tinggi. Dimulai dengan penyusunan rencana, pergerakan ke lokasi dilakukan pada malam hari. Personil juga harus bekerja secara hati-hati ketika menuju ke lokasi lantaran medan yang terjal dan sulit. Mereka juga harus berpacu dengan waktu agar momentum penyelamatan sesuai dengan yang direncanakan. Luar biasa juga teman-teman TNI yang support kami pada saat perjalanan, melakukan tindakan, memberikan oksigen tambahan, membalut tangan yang luka, dan kita tiba dengan aman dan selamat. Ke depan Tentara Republik Indonesia lebih jaya dan jaya dan jaya. Setelah 2 hari pelaksanaan operasi, Satgas TNI berhasil menguasai kembali Pos Tower 270 yang merupakan bagian dari objek vital nasional. Seluruh pekerja juga berhasil diselamatkan. Ke informasi lain, pemirsa, KPK terus dalami dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK menyebut saat ini fokus pada kerugian negara. Juru bicara KPK mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus pada kerugian negara. KPK mengatakan memeriksa pihak lain termasuk penyedia jasa perjalanan haji. Selain itu, KPK mengaku masih melengkapi bukti termasuk menyelidiki kerugian negara akibat korupsi kuota haji. KPK akan periksa Yakut sebagai tersangka. Namun terkait penahanan Yakut, KPK belum memberikan kepastian. Terkait dengan kerugian keuangan negara, di mana dari perkara ini 2 tersangka itu yang sedang ditetapkan. Artinya dari KPK akan berpeluang gitu mengembangkan penyidikan kasus kuota haji? Ya tentu setiap penyidikan perkara
selalu punya peluang untuk kemudian dikembangkan. Namun kemudian kita fokuskan dulu, kita lengkapi dulu berkas penyidikannya untuk 2 tersangka ini. Nah ini kan pemeriksaan juga masih akan terus bergulir. Hari ini ada pemeriksaan dan mungkin besok juga masih akan ada lagi, termasuk nanti ketika di persidangan juga dimungkinkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di persidangan, termasuk nanti fakta-fakta yang muncul dalam persidangan itu juga tentu akan dianalisis baik oleh penyidik maupun oleh JPU. Polda Metro Jaya memanggil Ade Darmawan dan Andi Kurniawan yang merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Senin pagi. Ade mengatakan peluang mencabut laporan kasus Jokowi terhadap 2 terlapor, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sangat mungkin dilakukan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap 2 terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya 2 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya, 2 tersangka kasus ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan 2 tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Danetti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara 2 tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana layangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena dianggap materi stand-up komedi Panji merendahkan pilihan politik sebagian warga. Pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana pada Pilkada DKI Jakarta 2024, Ihsan Tualeka, layangan somasi etik terbuka kepada komika dan publik figur Panji Pragiwaksono. Somasi tersebut disampaikan lantaran materi stand-up komedi Panji Mensrea dianggap telah merendahkan pilihan politik sebagian warga.
khususnya pemilih pasangan Dharmakun. Dalam somasi tersebut, Ihsan menyampaikan 3 permintaan utama kepada Panji, yaitu refleksi terbuka atas dampak materi humor tersebut terhadap martabat pemilih, klarifikasi atau pernyataan publik yang menegaskan penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik, komitmen etik ke depan untuk membedakan kritik gagasan dari perendahan terhadap pemilih. Dalam somasi etik terbuka tersebut, Panji diberikan waktu 14 hari untuk berikan tanggapan atau refleksi publik. Menurut Ihsan Toalaika, somasi ini tidak memiliki intensitas hukum dan tidak dimaksudkan sebagai tekanan. Kita ke informasi lain, pemirsa. PT MNC Energy Investments Tbk atau IATA mencatat kinerja operasional positif sepanjang tahun 2025. Perusahaan tambang batubara ini optimistis mampu mengakselerasi produksi secara signifikan pada tahun 2026 seiring penguatan infrastruktur dan optimalisasi seluruh wilayah izin usaha pertambangan yang dikelola. Sepanjang tahun 2025, PT MNC Energy Investment Tbk berhasil membukukan produksi batubara sebesar 3,56 juta metrik ton, dengan total penjualan mencapai 3,38 juta metrik ton. Realisasi ini setara sekitar 80% dari target rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2025. Capaian tersebut didukung oleh mulai beroperasinya izin usaha pertambangan operasi produksi PT Artaco Prima Energi sejak kuartal ketiga 2025 yang memperkuat basis produksi dan penjualan perseroan. Memasuki tahun 2026, IATA menargetkan lonjakan produksi hingga 7,85 juta metrik ton atau meningkat hampir 180% dibanding target RKAB 2025. Target tersebut berasal dari kontribusi 3 izin usaha pertambangan utama, yakni PT Artaco Prima Energi, PT Indonesia Batu Prima Energi, serta PT Putra Muba Coal. Intinya begini, kita ingin menyampaikan bahwa kegiatan operasional kita di Musi Banyuasin tidak terkendala oleh satu kejadian bencana yang cukup besar beberapa bulan lalu ya Sumatera. Yang kedua adalah dengan adanya peraturan Pemda yang membatasin atau penggunaan jalan-jalan umum, jalan-jalan negara, kita tidak terkendala karena kita semuanya menggunakan jalan khusus batubara yang kami develop dan itu benar-benar hanya khusus untuk tambang kami. Dengan pondasi operasional yang semakin matang, dukungan infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, MNC Energy Investment optimistis mampu mencapai target produksi 2026 sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain batubara nasional yang tumbuh berkelanjutan. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Militer Israel kembali langgar gencatan senjata dan melancarkan serangan ke Lebanon. Ledakan terlihat di kota Farhata pada hari Minggu. Serangan menewaskan 1 orang dan merusak sejumlah bangunan yang diklaim Israel sebagai milik Hizbullah. Sebelum serangan ini, militer Israel sempat mengeluarkan perintah evakuasi. Sejak gencatan senjata, Israel telah melancarkan lebih dari 600 serangan udara ke Lebanon. Di hari yang sama, militer Israel juga melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Belum ada laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan ini. Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran telah menelpon untuk bernegosiasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin Iran ingin bernegosiasi.
Washington sedang bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Iran setelah Teheran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi di tengah protes nasional. Trump sebelumnya mengancam akan menyerang Iran atas tindakan keras berdarah yang menargetkan para demonstran. With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Kota-kota di Iran telah dilanda protes selama beberapa hari. Pihak berwenang Teheran dilaporkan memutus akses internet di seluruh negeri pada hari Kamis, di tengah laporan dari kelompok hak asasi manusia bahwa ratusan demonstran telah tewas dalam kerusuhan. Gelombang protes dimulai pada akhir Desember di Teheran sebelum menyebar ke kota-kota lain dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang nasional. Pemirsa, PSSI akan memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Selasa besok. PSSI bersiap membuka lembaran baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Setelah tiba di Indonesia pada hari Sabtu, rencananya pelatih asal Inggris diperkenalkan ke publik sepak bola nasional pada Selasa pagi. Awalnya perkenalan Hartman digelar pada Senin pagi, namun karena alasan kesehatan, PSSI akhirnya baru bisa memperkenalkan Hartman pada Selasa pagi. PSSI mengontrak Hartman sebagai pelatih timnas selama 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan kontrak hingga 2029. John Hartman resmi menjadi pelatih baru bagi Timnas Indonesia. Sejumlah pihak menyebut pemilihan John Hartman menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah hal yang tepat jika berkaca pada riwayat Hartman saat melatih Timnas Kanada. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikam Putazam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. John Hartman resmi menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Kehadiran Hartman menandai dimulainya era baru sepak bola nasional. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih asal Inggris itu. Hartman dipastikan akan tinggal dan menetap di Indonesia selama menukangi skuad Garuda. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah si John ini dia mau datang ke Indonesia dan dia mau tinggal di Indonesia ketika benar-benar Indonesia serius memilih dia. Nah, itu dibuktikan sama dia. Nanti tanggal 12 dia akan datang bersama-sama dengan keluarganya dan dia akan tinggal di Indonesia, tidak bolak-balik, tidak on off seperti yang kemarin. Sehingga itu hanya ini ya, pertimbangan mendasar satu ya. Kami punya pertimbangan mendasar yang cukup banyak. Sehingga satu ini mendasar. Kenapa? Kalau pelatih timnas itu on off, tentu ini tidak akan menguntungkan buat anak-anak kita. Menurut sejumlah pihak, pemilihan Hartman menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah hal yang tepat jika berkaca pada riwayat Hartman saat melatih Timnas Kanada. CV Hartman juga cukup meyakinkan untuk membuat kita percaya bahwa dia orang yang tepat untuk membawa misi besar meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Jadi yang